Hai semuanya, balik lagi sama aku, Caroline. Setelah minggu lalu kita cerita tentang pendaftaran sampai orientasi, hari ini aku mau bahas tentang kegiatan apa aja yang aku ikutin selama aku ikut INA University. Jadi buat kalian yang belum nonton minggu lalu, jangan lupa nonton ya, linknya udah aku taruh di description box. Kegiatan pertama yang aku ikutin setelah orientasi yaitu kelas. Kalian tahu kan kalau aku tuh ambil kelas basic Korean dan Korean drama. Kenapa aku ambil basic? Padahal ada tingkatan ya kan. Pertama kita masuk ke kelas itu kita pilihnya itu gak ada tes. Jadi kita pilih kelas itu sesuai dengan kemampuan kita. Sebenarnya aku tahu sih sedikit-sedikit tentang bahasa Korea dari Korean drama yang sering aku tonton. Tapi hal itu nggak akan cukup pasti kalau aku masuk ke intermediate. Untuk itu aku akhirnya pilih basic. Nah di basic ini memang dikhususkan buat anak-anak yang belum pernah belajar bahasa Korea sama sekali. Jadi pertama itu kita dikenalin tentang aksara Korea atau Hangul. Setelah itu kita diajarin cara bacanya kan yang pasti. Okay. Next. You? You? Okay. You? You? Oh my God. 시작. Dan setelah kita mulai bisa membaca, itu kita dikasih kata-kata. Jadi walaupun kita bacanya masih membatik gitu kan, masih satu-satu, kita udah mulai dikasih kata-kata dengan tujuan buat memperlancar caranya kita baca dan pengucapannya kita. Kita juga dikasih latihan paper kayak gini. Ini isinya kayak kata-kata vocab. Jadi buat nambah kosakatanya kita juga tentang bahasa Korea. Setelah kita mulai bisa dengan kata-kata, kita mulai dikasih kalimat. Kalimatnya itu yang pertama kita dikasih tentang kalimat yang sering diucapkan di kelas. Jadi kayak misalnya 읽어보세요 atau 알겠어요, 아니요, 네, kayak gitu. Dan kita juga dikasih lembar buat latihan bareng partnernya kita. Jadi lembaran ini kita pakai pasang-pasangan. Itu nanti ada yang jadi aku dan jadi kamu. Iya. Enggak sih. Jadi kamu, pokoknya dua orang, percakapan dua orang gitu kan. Terus di percakapan itu kita nanya, ini apa namanya? Oh, ini namanya apel. Setelah kita mulai bisa percakapan, kita mulai dikasih materi tentang gimana caranya memperkenalkan diri kita. Dan waktu itu guruku itu bener-bener surprisingly dia kasih kita paper yang ada foto kitanya. Ada fotonya, ya kan, kelihatan nggak? Ada foto ini, ada aku sama teman-teman aku meja, dan di atas ini itu ada kalimat percakapannya. Jadi kayak aku bacain ya. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 제 이름은 아난다입니다. 저는 인도네시아 왔습니다. Kayak gitu. Nah, terus habis kita belajar tentang itu, kita juga diajarin tentang caranya menghitung benda. Ada berapa buah. Ada juga diajarin tentang caranya baca jam. Jadi benar-benar kayak basic yang daily conversationnya mereka. Dan itu nggak terlalu berat sebenarnya buat kita karena memang gurunya juga asik, cara penyampaiannya juga oke, dan mudah dipahami. 하십시오. 선생님 사랑합니다. 선생님 사랑합니다. 선생님 사랑합니다. Buat pelajaran yang kedua, aku ambil tentang Korean drama. Seperti namanya, Korean drama, di situ kita belajar dari drama My Love from the Star. Kenapa My Love from the Star yang dipilih? Padahal kan ada banyak drama tuh, ada Descendant of the Sun, ada Crash Landing on You, ada Moon Lovers, ya kan? Tapi kenapa kok My Love from the Star? Karena kalau kalian yang pernah nonton pasti tahu kan, kalau My Love from the Star itu ada dua zaman
Joseon sama zaman sekarang, zaman modern. Nah, dari dua zaman itu diharapkan kita bisa belajar tentang culture-nya mereka. Dan di sini tuh kita lebih difokuskan buat belajar tentang pelafalannya dan listening-nya. Maka dari itu ujiannya itu di tengah semester itu adalah nyanyi lagu OST-nya dia, dan ujian akhirnya kita belajar tentang buat kalimat. Dan menurutku ujian akhirnya itu susah banget, padahal kita udah dikasih soalnya H-1, aku udah catet, aku udah bikin catatan, tapi di hari H itu benar-benar, walaupun yang keluar sama persis ya, tapi buat aku itu susah banget, soalnya itu benar-benar kalimat yang kompleks menurutku. Dan dari drama itu kita juga dijelasin sama gurunya, cuman masalahnya nih, waktu itu gurunya itu gak bisa bahasa Inggris, jadi dia itu jelasin pakai bahasa Korea full. Jadi aku sama teman-temanku tuh kayak cuma based on textbook, jadi kita cuma belajar berdasarkan dari textbook yang kita dapat, karena gurunya ngomongin apa itu kita udah nggak ngerti, kayak masuk kiri keluar kanan ya kan. Jadi ya udah, kita cuma ngikutin sambil nonton dramanya, kita baca bukunya. Jadi kegiatan selanjutnya yang aku ikutin selama program yaitu field trip. Siapa sih yang di sini nggak suka field trip ya kan? Field trip pertama kita diajak nonton Nanta Show. Mungkin buat kalian yang pernah nonton pasti tahu kan Nanta Show itu apa. Tapi buat kalian yang belum pernah nonton, Nanta Show itu kayak sejenis pertunjukan tradisionalnya Korea, tapi yang dikemas secara modern dalam bentuk cooking show gitu kan. Jadi sebenarnya yang ditampilin di sini tuh apa sih? Kalau kalian yang pernah nonton pasti tahu kan, kayak alat masak dipukul-pukul jadi musik gitu kan. Kalau di sana itu namanya samulnori, atau kalau bahasanya kita di sini itu perkusi. Samulnori itu sendiri artinya 4 alat musik yang dimainkan jadi satu. Dan kalau Nanta Show itu pertama kali dipertontonkan itu bulan Oktober tahun 1997. Dan sampai sekarang Nanta Show ini jadi salah satu favorit show-nya orang-orang di dunia. Kalau kalian yang penasaran, aku udah taruh linknya di bawah. Atau mungkin kalau kalian mau search sendiri di YouTube, ketik aja Nanta Show, itu akan keluar. Tapi percayalah teman-teman, kalian nonton langsung sama nonton di YouTube itu vibe-nya beda banget, dan kayak lebih asik nonton langsung di sana sebenarnya. Field trip kita yang kedua, kita pergi ke Lotte World. Lotte World ini salah satu indoor theme park yang terbesar di Korea, bahkan di dunia. Dan sebenarnya nggak cuma indoor aja sih, mereka juga punya outdoornya, mereka ada mall, ada tower. Terus juga kalau kalian yang suka ngikutin drama Korea sama Running Man, pasti kalian tahu kalau drama Korea yang judulnya Stairway to Heaven dan Running Man di episode awal-awal itu mereka sempat syuting di Lotte World juga. Dan waktu kita ke sana itu bener-bener rame banget, jadi aku memutuskan aku nggak main, karena sekali main itu antrinya bisa sampai 90 menit. Itu males banget ya kan, maksudnya kita jauh-jauh ke sana kayak cuma antri mainan. Karena aku memang bukan orang yang suka main kayak gitu sih, dan aku lebih pilih buat foto-foto sama teman-teman aku. Dan di sana itu waktu kita jalan-jalan, kita foto-foto, kita nemuin folk museumnya Korea, jadi museum zaman dulunya Korea. Kalau kalian pernah nonton drama-drama kerajaan, kalian pasti tahu kan bentukannya Korea zaman dulu itu kayak apa. Nah, di museum ini itu versi mininya, tapi juga bukan yang mini banget sih, jadi kayak ada patung-patung yang seukuran manusia, ada juga kayak miniatur rumah-rumahan Korea, kayak rakyatnya Korea itu lagi ngasih hormat. Dan itu menarik sih, nggak membosankan, karena selain maket-maketnya itu ukurannya besar, kita ngelihatnya jadi lebih jelas. Kegiatan terakhir yang kita ikuti di sana itu ada inaugurasi, dan mereka mengambil tema Korean Culture Day. Di sana itu dibagi jadi 2 acara. Yang pertama itu Korean Culture Competition, yang kedua itu Korean Culture Perform. Buat Korean Culture Competition itu diikuti oleh semua peserta Inha Summer School. Jadi buat mereka yang mau daftar, mereka boleh ikut, dan itu kayak sejenis talent show. Dan pemilihan pemenangnya itu by vote. Dan waktu itu aku juga ikut 2 kali.
Yang pertama itu aku sing cover, yang kedua aku dance cover. Walaupun dua-duanya kalah sih, tapi itu experience yang nggak terlupakan karena kapan lagi kamu bisa perform di kampusnya Korea dan kamu dilihat sama orang-orang Korea walaupun nggak semuanya. Terus setelah itu aku juga dapat souvenir nih, kalau kalian mau lihat. Aku dapat pulpen. Pulpennya ini khusus, ada tulisannya Inha University. Terus kalau ini kita buka, ada pulpennya. Pulpennya keren tuh. Jadi di kotaknya ada tulisannya dan di pulpennya juga ada tulisannya. Terus acara yang kedua itu Korean Culture Perform. Jadi di situ kita ditunjukin tradisionalnya Korea, perform tradisionalnya Korea. Bisa musik, kayak ada perkusi juga yang tadi aku bilang Samul Nori itu, dan cuplikan performnya ini ya. Buat kalian yang penasaran sama full kegiatannya kita dari awal sampai akhir, kalian bisa cek video after movie-nya di YouTube channelnya Inha University, dan linknya udah aku taruh di bawah juga. Jadi kalian yang mau nonton tinggal klik linknya di bawah. Video kita hari ini sampai di sini dulu, jangan lupa nonton lagi minggu depan. I'll see you next week. Bye-bye!